Selamat datang di Warta Katolik. Kali ini kita akan ketengahkan perjalanan umat Katolik di Manado mulai sebelum Belanda sampai sekarang. Yang diambil dari buku Ensiklopedia Gereja tulisan Adolf Heiken SJ. Manado ibu kota Sulawesi Utara dan pusat keuskupan yang meliputi seluruh provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sebelum VOC Belanda bersama Sultan Ternate sekutunya menguasai Manado tahun 1677, Kepulauan Sangi atau Siau, umat Katolik berkembang luas di Sulawesi Utara dan kepulauan-kepulauan di sebelah utaranya. Pada tahun 1563, Pater Diogo Magalhaes diterima baik oleh rakyat dan raja-raja Sulawesi Utara sehingga ia sempat mengajar agama dan membaptis ribuan orang di Manado, daerah Kahidipan, Bolang Mongondo, dan Toli-Toli. Raja Siau pun dibaptis dan minta supaya seorang misionaris menetap di pulau itu. Demikian juga Raja Banggai di sebelah selatan. Raja-raja itu berpihak kepada Portugis dan kemudian kepada Spanyol di Manila, melawan Raja Ternate dan Tidore yang sering bersekutu dengan VOC. Berkat desakan para raja, khususnya Raja Siau, beberapa misionaris datang lagi setelah untuk sementara terpaksa mengungsi karena ancaman VOC. Mereka mengajar dan membaptis banyak orang, tetapi kekurangan tenaga, mereka tak dapat membangun umat setempat untuk jangka waktu yang panjang kecuali di Siau. Pertentangan antara Spanyol dan VOC menyeret raja-raja ke dalam perang dan mereka berganti-ganti mencari sekutu yang paling kurang mengancam kemerdekaan mereka. Raja Manado mengundang VOC, tetapi ternyata perhitungannya meleset. Sebab sejak 1655 VOC menetap dan berkuasa di Minahasa. Para misionaris Jesuit diusir dari daerah kekuasaan VOC tetapi masih dapat bertahan di daerah-daerah di bawah pengaruh Raja Siau, misalnya di Bolang Intan, Sangi, Talaut sampai 1677. Pada tahun 1677, koalisi VOC Ternate menyerang dan menghancurkan kerajaan Siau dengan semua gereja di wilayah itu. Karena perjanjian antara VOC dan Raja F.X. Batake dari Siau, maka rakyat Katolik Siau harus pindah ke gereja reformasi. Tetapi karena lama tidak diurus, maka mereka tinggal Kristen nama saja sampai Sending mulai giat lagi pada tahun 1831. Pada tahun 1853, Pastor De Hesley PR dari Jakarta mengunjungi Minahasa dan ketemu dengan kurang lebih 120 orang Katolik yang kebanyakan orang Filipina. Atas permintaan tentara-tentara Minahasa yang menjadi Katolik waktu berdinas di Jawa pada tahun 1868, P.J. de Vries SJ datang dan membaptis anak-anak mereka. Hal ini ditolak oleh pendeta. Kegiatan misi ditentang sikap anti-Katolik di kalangan instansi pemerintah kolonial di Manado. Namun demikian, sejak tahun 1873, setiap tahun seorang misionaris datang. 2 guru pensiunan diangkat menjadi katekis. Sekolah-sekolah didirikan untuk anak-anak pribumi, tenaga awam digembleng dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang Alfuru menerima agama Katolik dan beberapa orang Protestan pindah agama juga. Residen-residen Belanda yang anti-Katolik berusaha supaya kunjungan-kunjungan pastor tidak berhasil. Orang hanya boleh dibaptis kalau secara tertulis menyatakan bahwa ia dengan rela mau menjadi Katolik.
Setelah misi beberapa kali mengajukan permintaan baru pada tahun 1886, seorang pastor boleh menetap di Manado. Ia membangun gereja sederhana di beberapa stasi, meningkatkan pengetahuan para katekis dan mengunjungi jemaat-jemaat secara teratur. Suster-suster Jesus Maria Yosef atau JMJ yang pada tahun 1898 datang ke Tumohon dilarang membuka sekolah putri sampai 1909, sehingga mereka hanya membuka kursus menjahit dan poliklinik. Antara tahun 1897 sampai 1907 jumlah umat Katolik naik dari 5.000 menjadi 8.000 orang. Pastor Van Velsen SJ terpaksa membuka sekolah guru keliling, artinya murid-murid mengikuti pastor dari stasi ke stasi, dan setelah pastor selesai melayani umat, barulah ia mengajar calon-calon guru. Demikianlah digembleng guru-guru yang penuh dedikasi yang di kemudian hari berjasa besar antara lain di Flores dan Irian. Sejak 1905, Quake School ini menetap di Woloan, tempat diterbitkan bulanan gereja Katolik dan beberapa buku keagamaan. Waktu Prefektur Apostolik Sulawesi yang baru didirikan itu diserahkan oleh imam-imam Jesuit kepada Misionaris Hati Kudus atau MSC pada tahun 1920, terdapat stasi tetap di Manado, Tomohon, dan Woloan. Dari 3 tempat ini, Sulawesi Utara dan Tengah dikunjungi. Waktu itu umat berjumlah 11.100 orang. Pada tahun 1924, 6 putri Minahasa pertama masuk novisiat suster-suster JMJ. Para misionaris MSJ memperbanyak sekolah dan pada tahun 1928 membuka seminari menengah di Woloan. Stasi-stasi tetap diperbanyak di Kembes tahun 1926, Langoan, Tanawangko, dan Lembean tahun 1927. Banggali menyusul pada tahun 1928 sesudah disiapkan oleh 2 orang guru yang bersemangat merasul. Kepulauan Siau Sangai Talaut baru mendapat pastor tetap pada tahun 1929. Pada tahun 1932 para misionaris mendapat izin pemerintah untuk berkarya di seluruh Sulawesi Utara. Maka 2 tahun kemudian didirikan Vikaris Apostolik Celebes yang pada tahun 1937 dibagi menjadi Vikaris Manado dan Prefektur Apostolik Makassar yang diserahkan kepada para misionaris dari CIOT atau CICM. Selama masa kedudukan Jepang, berkat suatu panitia yang diketuai Tinangon, seorang guru dan anggota Dewan Minahasa, sejak tahun 1923, gereja-gereja dibuka kembali dan propaganda anti-Katolik yang dilancarkan Jepang dapat dinetralisasi. Guru-guru agama memimpin umat dan ibadat. Sejak 1944, 2 pastor pribumi dan seorang pastor Jepang Nakagawa menguatkan umat dalam iman. Seusai perang ternyata kerugian material besar, tetapi umat tetap setia. Maka kegiatan rohani ditingkatkan, pendidikan dikembangkan, seminari tinggi dibuka di Pineleng tahun 1954, sehingga pada tahun 1961 2 seminaris pertama ditahbiskan menjadi imam. Pada tahun 1961 vikaris ditingkatkan menjadi keuskupan. Paroki-paroki baru dibuka di Gorontalo dan Palu. Pusat keuskupan tetap di daerah Minahasa, sebelah selatan Manado, tempat paroki dan stasi berjubel. Di Woloan terdapat tempat ziarah Maria Bunda Gita dan pada Hati Kudus. Di pusat kata ketik Lola
Pineleng, para awam mendapat pembinaan seperti juga dalam organisasi awam. Bidang pendidikan ditangani Yayasan Pendidikan Katolik atau YPK, Yayasan Santo Yosef, dan Yayasan Andreas. Bidang sosial ekonomi ditangani oleh Biro Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan dengan berbagai proyek seperti konsumsi keluarga, anak putus sekolah, sentrum agraris Lota, kursus-kursus ekonomi rumah tangga, koperasi kredit, dewan paroki, kaum awam ikut serta membangun umat setempat. Di Keuskupan Manado bekerja Suster Yesus atau Maria Joseph atau JMJ, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan, Suster-Suster Dina Santo Yosef, dan Karmelit di Kakaskasen OCD. Selain itu, Suster Putri Bunda Ilahi, Suster Putri Bunda Hati Kudus atau PBHK, dan Ursulin berkarya di bidang pendidikan dan sosial. Frater-frater SP Maria Bunda Yang Rahim atau CMM mengelola persekolahan Don Bosco, percetakan serta toko buku di Manado. Radio Veritas dan Dwi Bulanan Meio menyebar informasi kepada umat dan masyarakat. Keuskupan yang mencakup 127.345 orang Katolik dalam 38 paroki ini diserahkan oleh Monsinyur Thomas Morse MSc kepada Monsinyur Yosef Suwatan MSc pada tahun 1990 yang dibantu 40 imam paroki dan 30 imam bukan paroki beserta 8 katekis purna waktu. Demikianlah sekilas perkembangan umat Katolik di Manado.